Halo teman-teman, perkenalkan saya Doni Henry dari kelas Fisika B dengan NIM 203061410005. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait koefisien viskositas, konduktivitas termal, dan difusi pada fluida. Langsung saja kita ke materinya. Oke, jadi topik bahasannya itu seperti yang saya sampaikan di awal, ada 3 pokok bahasan utama. Yang pertama, persamaan koefisien viskositas dan cara menghitungnya. Terus persamaan konduktivitas termal dan cara menghitungnya. Kemudian persamaan difusi dan cara menghitungnya. Kita langsung masuk ke topik bahasan yang pertama. Oke, yang pertama itu ada persamaan koefisien viskositas, yang dimana seperti teman-teman bisa lihat pada gambar di samping, viskositas itu mengalir antara stasioner plat bawah dan plat atas yang bergerak. Nah, untuk keterangannya, gambar di samping merupakan bagian dari dua plat besar yang dipisahkan oleh lapisan gas dengan ketebalan L. Teman-teman bisa lihat pada gambar di samping ya. Karena viskositas dari gas itu gaya F harus diberikan pada plat atas untuk menyeretnya ke kanan dengan kecepatan konstan relatif terhadap plat bawah. Plat stasioner molekul-molekul di lapisan gas memiliki kecepatan maju komponen V yang bertambah seragam dengan jarak Y di atas plat bawah. Nah, apa itu koefisien viskositas? Sama seperti dengan pembahasan sebelumnya, teman-teman bisa kembali memperhatikan plat di samping. Nah, dari plat di samping itu bisa kita simpulkan atau persamaan dari koefisien viskositas gas itu adalah F per A sama dengan koefisien viskositas du dy, di mana A itu adalah luas salah satu plat dan du dy adalah kecepatan gradien pada sudut siku-siku ke plat. Kita lanjutkan. Terus persamaan masih di persamaan koefisien viskositas. Nah, dalam sistem MKS, satuan F per A itu adalah 1 Newton per meter persegi. Dan satuan dari gradien kecepatan du dy tadi adalah 1 meter per detik per meter. Nah, satuan dari koefisien viskositas itu dirinya gimana? Nah, awalnya satuannya itu adalah 1 Newton per meter persegi per meter per detik per meter, menjadi pada akhirnya satuannya itu menjadi 1 Newton second meter per meter persegi. Nah, sedangkan untuk satuan CGS-nya yang sesuai adalah 1 dines cm pangkat minus 2 atau dines per centimeter kuadrat, dan disebut 1 poise untuk menghormati penemunya, yaitu poise Seulile. Nah, untuk 1 poise itu sama dengan 10 Newton second per meter kuadrat. Kita lanjutkan. Nah, untuk pada gambar di sebelah kiri saya itu ada min privat, yaitu rata-rata gitu ya, terakhir sebelum molekul melintasi permukaan mulai jarak Y sama dengan I cos theta dari permukaan. Nah, jarak perpendikular Y dari permukaan untuk setiap theta molekul, teman-teman lihat di gambar samping, itu adalah Y sama dengan I cos theta. Nah, untuk nilai rata-rata Y ditemukan dengan mengalihkan I cos theta dengan delta flux theta. Jumlahnya itu semua nilai, jumlahkan semua nilai theta dan dibagi dengan flux total yang ada. Kita lanjutkan. Nah, sehingga nanti ditemukan persamaan seperti ini, yaitu delta flux theta sama dengan setengah sin theta cos theta delta theta sigma nu delta nu. Nah, kemudian kita substitusikan sigma nu nu dengan Vn. Nah, maka didapatkan delta flux theta itu sama dengan setengah Vn sin theta cos theta delta theta. Nah, kemudian ada lagi flux itu, nilai flux itu sama dengan 1/4 nu n. Nah, ganti delta theta dengan d theta dan integralkan dari 0 sampai dengan pi per 2. Sehingga didapatkan y itu sama dengan setengah V ni integral dari 0 sampai pi per 2 sin theta cos kuadrat theta d theta per 1/4 Vn. Nah, yang hasil akhirnya adalah 2/3 I. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Karena rata-rata sebuah molekul melintasi permukaan membuat tumbukan terakhirnya sebelum menyeberang pada jarak yang sama dengan 2/3 dari min privat di atas.
atau di bawah permukaan. Nah, misalkan U0 itu menyatakan kecepatan ke depan gas pada bidang SS gitu ya. Nah, pada jarak 2I/3 di atas permukaan, kecepatan ke depannya adalah U sama dengan U0 plus 2/3I du dy. Jadi berubah ya, U itu berubah terhadap Y begitu. Nah, kemudian karena gradien kecepatan maju du dy dapat diangkat konstan pada jarak tertentu dari urutan privat, momentum maju molekul dengan kecepatan ini adalah MU sama dengan M dikali U0 plus 2/3I du dy. Nah, oleh karena itu, momentum G di sini ada arah ke bawah ya, menunjukkan alirannya dari atas ke bawah dalam arah aliran dibawa melintasi permukaan persatuan waktu dan persatuan luas oleh molekul yang melintasi dari atas. Produk dari momentum MU dan flux totalnya itu adalah menjadi G sama dengan 1/4 NMV dikali dengan U0 plus 2/3I du dy yang tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, demikian pula untuk momentum yang dibawa melintasi permukaan oleh molekul-molekul yang melintas dari bawah. Nah, tadi kan yang G ke bawah dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Itu adalah cuman keterbalikannya, kalau tadi itu plus jadi sama min. Nah, jadi menjadi 1/4 NVM dikali U0 kurang 2/3 I du dy. Nah, tadi kan plus 2/3 I du dy. Nah, kalau di sini itu min ya, karena arahnya berlawanan, tapi untuk seluruh persamaannya itu sama. Nah, untuk laju perpindahan momentum, persatuan luas adalah selisih antara besaran ini. Besaran yang mana? Yaitu sama dengan hasilnya ya, hasil selisihnya adalah sepertiga NM VI du dy. Terus kita lanjutkan. Nah, di sini itu teman-teman bisa melihat ya, viskositas dari helium, argon, dan neon hampir linear, fungsi dari akar T. Nah, untuk di sebelah kanan teman-teman juga bisa melihat nilai dari I dan D dalam tabel itu tuh tabel di bawah itu dihitung menggunakan I gitu, menggunakan I0 sama dengan 4 seper N sigma untuk I. Nah, jadi teman-teman nanti bisa menghitung nilai-nilainya. Nah, kita lanjutkan untuk selanjutnya itu, dan dari hukum kedua Newton ya, dari hukum 2 Newton F per A ini sama dengan gaya viskositas persatuan luas. Karenanya dibandingkan dengan definisi koefisien viskositas dalam persamaan sebelumnya, kita memiliki koefisien viskositas itu sama dengan sepertiga NMVI sama dengan sepertiga MV per sigma. Oke, kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu menuliskan persamaan konduktivitas termal dan cara menghitungnya itu bagaimana. Nah, konduktivitas panas yang diartikan sebagai kemampuan suatu materi untuk mengantarkan panas. Nah, kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Konduktivitas termal, suatu bahan dapat menyatakan sifat dari bahan tersebut. Bahan dengan sifat konduktivitas termal yang besar mempunyai sifat penghantar panas yang besar pula. Nah, sedangkan suhu merupakan ukuran mengenai panas atau dinginnya suatu benda, dan kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. Nilai angka konduktivitas termal menunjukkan seberapa cepat kalor mengalir dalam bahan tertentu. Nah, misalkan pada plat tadi, plat atas dan plat bawah, pada gambar di bawah, teman-teman perhatikan, diletakkan pada suhu yang berbeda. Nah, sehingga membentuk gradien temperatur atau gradien suhu daripada gradien viskositas pada gas. Nah, jika dt dy, jadi dt itu suhu berubah terhadap y-nya, adalah gradien suhu normal ke permukaan pada gas, konduksi panas lambda didefinisikan oleh persamaan H sama dengan min lambda dt dy. Jadi berubah terhadap suhu berubah terhadap Y-nya. Oke, H itu apa? H itu adalah aliran panas, persatuan luas, dan persatuan waktu pada permukaan. Tanda negatif ditambahkan karena dt dy mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah atau alirannya ke bawah. Satuan dari H sendiri yaitu Joule per meter persegi second Kelvin. Satuan konduktivitas termal lambda itu adalah Joule per meter second Kelvin. Nah,
konduksi panas gas adalah hasil dari jaringan flux energi kinetik molekul pada permukaan. Total energi per mol molekul gas ideal hanya internal energi atau U. Kembali ke persamaan CVT. Energi kinetik rata-rata dari satu molekul adalah CVT dibagi dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Jika kapasitas panas molekular didefinisikan CV bintang atau conjugate itu sama dengan CV per Na. Maka energi kinetik rata-rata molekul adalah CV conjugate T. Nah, selanjutnya diasumsikan bahwa masing-masing molekul melintasi permukaan sehingga diperoleh nilai akhir dengan jarak 2I/3 atau 2/3I di atas atau di bawah permukaan dan energi kinetik sesuai dengan suhu pada jarak tersebut. Jika T0 adalah suhu di permukaan SS, ya, bidang SS tadi, maka energi kinetik dari molekul pada jarak 2/3I di bawah permukaan itu adalah CV conjugate atau CV bintang itu dikali T0 dikurang 2/3I dt dy. Nah, energi yang diangkut ke atas persatuan luas dan waktu adalah hasil kuantitas dan flux molekul, yaitu seperempat VCV bintang dikali dengan T0 dikurang dengan 2/3I dt dy. Nah, sedangkan energi yang diangkut ke bawah yaitu seperempat hanya keterbalikan, tadi itu tandanya minus, sekarang tandanya plus, yaitu seperempat VCV bintang dikali T0 plus 2/3I di dt dy. Dengan laju transport persatuan luas didefinisikan sebagai arus panas H, yaitu min sepertiga N V CV bintang I dt dy. Nah, keterangannya yang H itu adalah aliran panas persatuan luas tadi, terus N itu ini seperti lambang N ini adalah banyaknya partikel per volume, V rata-rata kecepatan, CV bintang adalah kapasitas atau muatan panas molekul, T0 adalah suhu awal, L adalah jarak atau I jadi, terus dt dy adalah gradien suhu normal ke permukaan gas. Nah, mengingat persamaan H itu sama dengan min lambda dt dy, jadi konduktivitas termal adalah lambda sama dengan sepertiga N V CV bintang L sama dengan sepertiga N V CV bintang per sigma. Uraian konduksi panas untuk viskositas adalah lambda per koefisien viskositas tadi sama dengan CV bintang per M sama dengan CV per MNA sama dengan CV per M. Nah, jadi didapatkan lambda M itu sama dengan koefisien viskositas CV itu sama dengan 1. Dengan M adalah berat molekul gas, prediksi dari teori bahwa gabungan gas kombinasional harus satu kesatuan. Nah, dalam tabel nilai konduksi panas, berat molekul N, viskositas, dan kapasitas panas spesifik dari sejumlah gas yang ada. Jadi teman-teman bisa lihat ada gas helium, neon, argon, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada salah contoh soal ya. Kita masuk ke latihan soal. Asumsikan gas helium yang cukup encer sehingga tumbukan biner atom helium menentukan koefisien transport. Turunkan ekspresi untuk konduktivitas termal. Nah, gimana caranya? Kita lihat di pembahasan. Nah, yang pertama itu pertimbangkan luasan ds pada gambar di samping kanan di bidang imajiner planet Z sama dengan Z0 yang membagi gas menjadi 2A dan B. Nah, kemudian asumsikan suhu A dan B itu masing-masing TA dan TB. Dalam kasus perbedaan temperatur yang kecil, NaVA itu sama dengan NbVB sama dengan NV. Maka jumlah molekul yang dipertukarkan antara A dan B melalui bidang ds tadi dalam selang waktu dt adalah NvDS dt per 6. Energi kinetik A adalah setengah kTA dan energi kinetik pada B adalah setengah kTB. Nah, selanjutnya dq itu sama dengan I atau LK dikali TA min TB NV ds dt per 12. Untuk beda suhu dapat diperluas dengan gradien suhu. Persamaan gradien suhu itu apa? Itu adalah TA min TB sama dengan min 2 lambda dt dz Z0. Jadi dq itu adalah sama dengan min sepertiga NV lambda setengah K kali dt dz dengan Z0
DSTT. Nah, memberikan konduktivitas termal itu adalah sepertiga NV lambda IL per 2 K sama dengan sepertiga rho V lambda CV. Untuk CV untuk spesifik panas pada volume konstan. Nah, kita masuk ke pokok bahasan terakhir, yaitu menuliskan persamaan difusi dan cara menghitungnya itu bagaimana. Persamaan difusi. Difusi itu apa? Difusi itu adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan kesetimbangan di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Nah, contoh yang sederhana yang bisa kita ambil adalah pemberian gula pada cairan teh tawar. Lambat laun cairan itu akan menjadi manis. Contoh lain, uap air dari cerek yang berdifusi pada udara. Difusi yang paling sering terjadi adalah difusi molekuler. Difusi ini terjadi jika terbentuk perpindahan dari sebuah lapisan atau layer molekul yang diam dari solid atau fluida. Nah, difusi itu adalah R. Jadi seperti R itu sama dengan min D dN imajiner DY. Jadi ini bisa kadang-kadang bisa dibaca conjugate atau imajiner gitu ya. Nah, keterangan R tadi atau difusi tadi adalah partikel per luas kali detik, dan N itu adalah N conjugate adalah atau N imajiner adalah partikel per volume. Nah, asal usul rumus yang kita bahas sekarang, asal usul rumus itu bagaimana? Di sini ada dua benda ya, pengotor ya A sama B dengan jarak Y gitu ya. Nah, dengan R itu tadi adalah N imajiner per Y, terus berubah ya, dN imajiner per DY itu berarti berubah, N imajiner berubah seiring Y. Nah, kemudian di sini kita turunkan yang tadi yaitu partikel per meter kuadrat second, terus sama dengan partikel per meter kubik per meter gitu. Nah, kemudian dapatnya partikel per meter second itu sama dengan meter persegi per second dikali partikel per meter kubik per meter, sehingga didapatkan partikel meter persegi kali second sama dengan D kali partikel per meter kubik per meter. Nah, didapatkan yang tadi itu menjadi R sama dengan D kali dN imajiner per DY, kemudian ada minnya. Nah, sehingga didapatkan rumus yang tadi yang kita sebutkan di awal tadi, rumus difusi yaitu R sama dengan min D dN imajiner per DY. Nah, asumsikan seperti sebelumnya bahwa setiap molekul membuat tumbukan terakhir sebelum menyeberang pada jarak tegak lurus 2I/3 dari permukaan. Jika N imajiner 0 adalah jumlah molekul ditandai persatuan volume, maka permukaan SS tadi, jumlah persatuan volume pada jarak 2/3I di bawah permukaan adalah N imajiner sama dengan N0 imajiner kurang 2/3I atau L dN imajiner DY. Nah, lambang diperoleh dari sebelumnya untuk flux. Kita harus mengganti N dengan N imajiner. Dan flux ke arah atas menjadi 1/4 V kali N0 imajiner min 2/3I dN dy. Kemudian flux ke bawah itu menjadi 1/4 V dikali N0 imajiner plus 2/3I dN imajiner dy. Nah, besar flux T adalah perbedaan di antaranya sehingga menjadi min 1/3 VI dN imajiner dy. Nah, sedangkan perbandingan antara persamaan 24 menunjukkan bahwa D itu sama dengan 1/3 VL atau VI sama dengan 1/3 V per N sigma, di mana N adalah jumlah total molekul per satuan volume. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal berkaitan dengan difusi. Di sini ada satu soal ya, tinggi tabung itu sama dengan diketahui tinggi tabung sama dengan 100 meter, partikelnya itu 314.000 molekul selama 5 detik. Berapa jumlah partikel yang terletak pada jarak 3 meter dari dinding dalam? Oke. Nah, pembahasannya seperti ini.
kalau misalnya kita tinjau gambar ya, bisa teman-teman lihat bagian kiri gambar uraian gambarnya seperti itu. Kemudian tadi kita ada persamaan difusi ya, yaitu min d dn imajiner dy, kita turunkan yaitu partikel per luas kali waktu sama dengan min d dn imajiner dy. Kemudian kita masukkan jumlah partikel tadi ada 314.000 per 2 pi rl kali t sama dengan min d dn imajiner d r gitu. Nah, sehingga kita masukkan nilai pi-nya, nilai i-nya, sehingga didapatkan hasilnya itu 100 per r itu sama dengan min d dn imajiner per dr. Nah, kalau misalnya kita pindah luas itu didapatkan dn imajiner itu sama dengan min 100 per d dikali dr per r. Nah, kita integralkan kedua, kita keluarkan yang konstan sehingga didapatkan n imajiner sama dengan min 100 per d itu dikali ln r per plus konstanta. Nah, sehingga n imajiner menjadi min 100 per d dikali ln 3 plus konstanta dan didapatkan min 100 per d dikali 1,09861 plus konstanta. Dan didapatkan n imajiner hasil akhirnya adalah 109,861 kali d min 1 plus c. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk kali ini mengenai koefisien viskositas, konduktivitas termal, dan difusi pada fluida. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Dan jangan lupa di like video ini jika dirasa bermanfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa juga komen dan subscribe. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.